kenapa saya tidak pakai helm. Karena perjalanan singkat kita dan ini kita borong mic. Silakan ambil satu-satu. Selamat pagi, Anda masih di Kompas TV dan masih di Sapa Indonesia Berkam bersama saya Feliciano Haryanto dan juga tentunya rekan saya Kau Cita Kerawan yang saya untuk menemani Anda. Spesial, kami hadir dari trek Rawakalong di Gunung Sindur, Bogor. Hanya untuk Anda untuk menjelaskan apa keseruan dari motor trail ini. Tadi sudah lihat, kita sudah sempat menjajaki sirkuit ini meskipun hanya sebentar ya. Oh, dan ini di belakang kita adalah para rider-rider dari motocross, motor trail. Betul. Dan di samping kita yang berbincang mengenai komunitas ini dan juga sirkuit ini, saya juga baru tahu ternyata jauh sekali untuk pelosok-pelosok perjalanan ke sini. Tapi memang unik perjalanannya ya, karena memang di sini treknya tidak hanya luas, tapi juga berliku-liku dan ada tanjakan-tanjakan yang curam. Jadi baru terasa tantangannya di sini. Tapi ternyata mereka dari komunitas yang berbeda-beda ya. Iya, dan bersatu di sini. Kita kenalkan dulu. Ini ada Bang Anes. Selamat pagi. Pagi. Dan di sebelah sana ada Bang Pojar. Pagi. Mohon maaf ya, saya tadi tidak pakai helm sebenarnya, karena saya nggak bawa. Motor aja pinjem. Iya. Tapi nggak apa-apa, saya yakin setelah hari ini mencoba di Sapa Indonesia, kalian pasti ketagihan. Udah kelihatan dari soalnya. Kami ketagihan. Kami ketagihan ya. Memang mainan cowok. Jadi kalau saya laki-laki yang suka tantangan, pasti suka dengan mainan ini. Pasti suka. Saya sudah kering atau Anda yang bisa nggak usah cowok, saya aja ketagihan tadi meskipun nggak mengendarai langsung, tapi seru banget ternyata saudara. Bang Anes, kita berbincang sedikit tentang sirkuit terlebih dahulu nih. Ya. Trek ini. Ini sebenarnya lahan milik siapakah? Ataukah siapa yang membangun atau memang sudah bentuknya seperti ini, berbukit-bukit? Ini tahun 2007 masih alang-alang semua, belum pernah masih belum banyak yang kesini. Itu dari mulai 2007, mulai 1, 2, dan ini punya developer Villa Pamulang, ada perumahan atas perumahan ya. Oh, jadi milik developer gitu ya? Oke, kemudian siapa yang pertama kali merintis lahan yang alang-alang ini untuk menjadi trek motor trail? Sebenarnya yang pertama merintis itu komunitas lah ya? Komunitas, jadi coba 1, 2 orang, 3 orang, akhirnya pernah diadakan kejuaraan juga di sini. Oke, luasnya berapa ini Bang? Ini sekitar kalau trek asli sebelah sini aja cuma 2,5 kilo, tapi kalau sampai ke sana mungkin bisa sampai 3 kilo, 4 kilo. 3 sampai dengan 4 kilo. Wow, Ternyata seberapa yang tadi kita coba ya. Sudah dijajalin semua tapi? Sudah dicapai di motor dan ini bisa sampai turun sungai. Ada sungai Angke ini, di sebelah sana itu bisa diturunin. Tapi sebenarnya bisa masuk. Kriteria untuk treknya sendiri untuk motor trail yang nyaman dan memang ideal seperti apa ya? Seperti ini kah yang memang berlumpur dan mendekati sungai atau bagaimana? Kalau ini kan ibaratnya bukan motor cross ya Mbak ya. Ini enduro trail adventure lah. Jadi ya klasifikasinya seperti itu Mas. Ada motor cross, ada enduro, ada trail. Nah ini di enduronya, enduro trailnya ini adventure lah. Jadi untuk fun sebenarnya. Cuma skillnya ya ada sedikit mirip-mirip lah dengan motocross. Oke, nah kalau berbincang mengenai motocross dan juga peralatannya termasuk aksesorinya, karena ini kan namanya extreme sport, olahraga ekstrim. Kita ke Bang Fauzan kalau mengenai terlebih dahulu equipment-nya, aksesorisnya. Dari motor dulu nih Bang Fauzan. Saya yang pakai ini lebih besar daripada secara fisik yang tadi ngebonceng Conchita. Apa yang dibedakan? Oke, jadi gini, untuk motor enduro itu kita spesifikasi ban. Pertama dari lingkar ban itu harus lebih besar, ukuran 1921. Terus dari segi balangan motor. Oke, ini kita akan lihat sambil nanti saudara Anda akan melihat bagaimanakah kegiatan atau aksi-aksi yang bisa dilakukan oleh motor trail dari teman-teman beragam komunitas ini. Sekali lagi untuk klasifikasi dari komunitas yang beraksi di sini, itu jenisnya enduro. Jadi semacam fun motor trail. Adventure motor trail jatuhnya ya. Oke Mas, kita kembali lagi. Jadi bagaimana tadi equipment-nya? Bang Fode boleh mendekat? Mungkin untuk klasifikasi motor yang saya gunakan tadi. Ya, yang pertama adalah ban. Ban itu namanya kita istilahkan ban pacul ya. Itu ada kembangnya lebih tinggi-tinggi. Nah itu ban pacul. Dan untuk supaya biar di medan tanah ini nggak licin. Nah itu penting sekali. Nah selanjutnya itu dari motor ya mungkin suspensi itu ada jarak travel. Travel itu harus cukup untuk menahan benturan. Oke. Nah itu jarak travel itu adalah antara spakbor dan ban. Ya ini jadi ada suspensinya yang membal mainnya ya. mainnya. Tapi dia membal. Oke. Karena ini memang kan
yang ada jempingan, ada batu-batu. Terus jadi untuk biar kita lebih nyaman mengendarai. Bagaimana dengan cc motor dan juga jenis motornya sendiri? CC motor kalau yang di sini ini ada 150 cc, kalau yang di sana itu 230. Nah, jadi yang lebih paling nyaman itu 150 ke atas. Itu lebih nyaman untuk dikendarai ya. Karena kita kalau medan enduro itu ada yang melewati sungai, tanjakan, yang tanjakan sangat ekstrim. Nah, begitu. Jadi kita butuh tenaga motor yang cukup prima. Dan itu minimal 150 cc ya kalau Minimal. minimal 150 cc. 150. Jadi kalian kalau misalnya datang ke sini masih pakai motor bebek, jangan coba-coba, nanti berbahaya. Harus dengan motor seperti ini. Nah, kalau untuk join dengan komunitas kalian, kalau hanya penggemar tapi tidak memiliki motornya, bisa join juga nggak? Oh, bebas. Aha. Dari semua kalangan, dari motor yang dalam tanda kutip ada sebutan motor modifikasi ya. Aha. Motor modifikasi, dari basicnya motor biasa sampai motor special engine ada. Oh. Iya, jadi bebas silakan aja masuk, mau di mana aja, bergabung udah kayak saudara, Mbak. Wah, Seperti luar itu. biasa. Berarti Baik memang itu gitu ya. Baik itu gitu ya. Tidak hanya sesama komunitas, mereka namanya senasib penanggungan. Jadi Solidaritas. Nah, kemudian itu tadi kalau kita berbincang mengenai apa yang kita tunggangi. Kalau misalnya apa yang kita pakai, pokoknya yang paling penting, yang paling dasar harus dipakai oleh riders adalah apa? Ada beberapa safety untuk badan kita sendiri. Yang pertama itu adalah sarung tangan. Itu agar genggaman kita itu tidak licin. Terus yang berikutnya helm. Helm pasti. Ya, helm harus. Tidak saya. Jadi di helm itu disarankan itu yang full face. Jadi agar kalau misalnya terjadi kecelakaan, itu kita bisa terlindungi. Nah, selain helm yang ada kaca, ada goggle-nya juga ya, Mas? Nah, ini ada goggle untuk menghindari dari lumpur, pencitraan lumpur dan dari debu-debu buat pandangan. Oke, setelah helm itu ada kita memakai sepatu ini sepatu khusus karena jaraknya tinggi untuk kita keamanan dari kena batu sama macam, dan ini kena tindih motor pun aman. Nah, dari setelah sepatu itu ada di dalam ini ada knee protector. Nah, knee protector itu kita buat keamanan dengkul dan keamanan dari tulang kering. Oke. Nah, setelah itu ada body protector. Body protector untuk menjaga keamanan badan, dan ada screw elbow. Oke. Peralatan standar untuk kita enduro. Nah, kalau untuk badan sendiri, tubuh, dada gitu misalnya. Ya, itu ada body protector. Tadi Oh. jelas. Ada body protector yang harus kita pakai gitu. Oke. Jadi enduro ini juga bisa dibilang tidak hanya di track. Mungkin nggak enduro itu dilakukan di alam terbuka. Ya, oke. Sebenarnya enduro itu justru yang alam terbuka. Kita adventure tuh kemana-mana, ke hutan, kemana gitu ya. Oh. Jadi di sini kita bilang ini trek mini enduro. Buat latihan. Karena di sini ada situasinya mirip seperti di gunung-gunung. Nah, ini tentunya semakin menarik juga perbincangan kita. Masih banyak sepertinya yang ingin kalian tanyakan Oh iya, ya pasti. untuk bergabung di komunitas ini. Ada juga penasaran, jadi jangan kemana-mana, tetap di Kompas TV karena kami akan kembali masih bersama dengan komunitas motor trail. Tetap di Sapa Indonesia.